Pada video kali ini, saya dan teman saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai slideshow yang ada pada Microsoft PowerPoint. Jadi, di sini ada tools pertama yaitu from beginning atau mulai dari awal ya. Jadi ketika kita klik bagian ini, maka akan memulai slide dari awal, dari slide nomor 1. Jadi bisa diklik. Nah, akan memulai slide di bagian yang paling awal. Kita escape dulu. Lalu ada tombol atau teman-teman bisa klik di keyboard yaitu F5 supaya lebih cepat atau shortcutnya ya. Jadi sini saya akan klik F5. Nah, dia akan memulai dari awal. Lalu di sebelahnya ada from current slide. Jadi di sini kita bisa untuk memulai slide dari slide yang kita pilih. Misal di sini saya mau slide nomor 2, teman-teman klik dulu slide nomor 2-nya. Lalu jika saat ingin presentasi teman-teman mau mulai dari slide ini, teman-teman tinggal pakai shortcut itu Shift dan F5. Nah, seperti ini. Lalu apa yang terjadi ketika kita klik F5 saja, maka akan tidak terjadi apa-apa. Jadi teman-teman bisa tenang aja, karena shortcutnya itu akan berfungsi ketika di luar slide ya. Di sini saya akan klik lagi F5. Nah, saya akan mulai lagi dari awal. Lalu ada custom slideshow. Nah, di sini saya sudah membuat custom slideshow-nya 1. Tapi saya akan memberikan sebuah panduan. Nah, di sini teman-teman bisa klik custom slideshow-nya. Nah, di sini saya sudah buat custom show 1. Di sini saya akan hapus dulu atau remove. Nah, di sini tampilan awalnya akan seperti ini, tidak ada. Lalu kita tinggal klik new. Nah, di sini ada semua slide dari yang kita punya di sini ya. Jadi total slide saya ada 11. Nah, teman-teman bisa memilih beberapa slide atau bisa dibilang poin-poin yang lebih penting di slide teman-teman yang mau dipresentasikan. Contoh, slide yang mungkin saya anggap penting itu slide 2, slide 3, dan juga slide 6. Nah, di sini kita klik yang add. Nah, di samping sini ada beberapa tombol, yaitu ada up, remove, dan down. Nah, di sini saya klik di slide 3 dulu ya. Slide 3. Nah, di slide 3 itu daunnya aktif. Karena ketika diklik, dia akan bergeser ke bawah. Diklik up, dia akan bergeser ke atas. Dan remove, jika diklik, nah dia akan hilang. Jadi sini saya akan tambahkan misal contoh slide 4 ya. Saya add, lalu saya mau up dia di sebelah sini. Nah, sini klik OK. Dan oh ya, teman-teman juga bisa untuk memberikan nama pada custom slideshow-nya. Nah, tinggal diklik edit aja. Nah, di sini bisa diberi nama. Saya akan beri nama, contohnya poin penting. Nah, diklik OK. Lalu bisa langsung teman-teman presentasikan di sini dengan klik show. Nah, dia akan memulai pada slide ketiga, keempat, dan keenam. Atau teman-teman bisa ke sini lagi. Nah, dia ada di sini, poin penting. Ini diklik, nah dia akan mulai poin penting yang teman-teman pilih. Lalu lanjut ke setup slideshow. Jadi ini adalah opsi yang lebih advance untuk slideshow teman-teman. Bisa diklik dan ada banyak pilihannya. Ada show type, ada show option,
ada show slides dan advance slides. Oke, di sini saya akan klik OK saja. Dan yang berikutnya ada hide slide. Nah, hide slide ini jika teman-teman ingin melakukan presentasi dan teman-teman ada slide yang mungkin mau teman-teman hilangkan tapi tidak mau dihapus, itu bisa menggunakan hide slide. Misal saya tidak mau menghapus slide 2 tapi tidak ingin menampilkannya juga. Nah, sini saya akan klik, lalu teman-teman tinggal klik hide slide di sini. Diklik. Nah, dia akan menjadi ada tanda coret di angka 2 ini. Jadi ketika saya mulai slide-nya, saya akan klik arrow di sini. Nah, dia akan langsung loncat ke slide 3, tidak ke slide 2 dulu. Nah, seperti itu tuh. Ya kan, di sini kan slide 3 itu seperti ini tampilannya, slide 1. Dan di sini slide 2-nya tidak ditampilkan. Nah, untuk tools-tools selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Denny. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi atau penjelasan dari masing-masing fitur yang ada di slideshow Microsoft PowerPoint. Untuk yang si rehearse timingnya ini untuk melatih durasi presentasi kita. Jadi ya, kita akan latihan dulu untuk menentukan untuk slide ini berapa detik, slide selanjutnya berapa detik. Jadi dia bakal otomatis dan itu bakal berhubungan dengan yang sini. Karena ini satu kolom ini dia saling bertautan. Lalu di sini itu ada bagian record. Jadi record ini untuk merekam secara keseluruhan. Kalau yang tadi kan hanya untuk waktunya saja, untuk pembagian waktu. Tapi kalau di bagian record ini keseluruhan baik dari interaksi kita, menggunakan mouse atau gerakin kursornya dan lain-lain. Lalu di situ juga bakal ada bagian untuk nge-record wajah. Jadi untuk presentasi berkelanjutan atau berulangan-ulangan itu sangat cocok terutama buat materi pembelajaran. Lalu di sini ada play narasi. Ini kalau dicek ulang atau dicek seperti ini rekaman suara yang kita buat sebelumnya yang dari sini itu bakal digunakan. Jadi dia akan slide otomatis. Ini saling bertautan atau bersangkutan. Kalau kita hilangkan berarti dia akan geraknya atau pindah slide-nya kita yang gerakin, kita yang baik dari mouse atau baik dari keyboard. Lalu di sini ada use timing. Use timing ini sama kayak di sini. Jadi kalau ini adalah waktu presentasinya yang telah kita lakukan atau kita record dari rehearse timing, tetapi untuk yang use timing itu yang slide-nya. Jadi kalau nggak di checklist, ya bahkan berarti kita tidak pakai apa-apa. Lalu sini juga kalau nggak kita checklist, kita bakal manual. Jadi dua itu harus kalau bisa kita pakai dan lebih baiknya itu pakai keduanya untuk diaktifkan untuk bicara otomatis. Jika tidak kita gunakan, berarti kita akan menggunakan metode manual. Lalu di sini ada show media control. Nah, di sini tuh kalau kita checklist ini bakal muncul menu pause, play, volume. Kalau kita mengarahkan kursor ke bagian video atau audio yang ada di dalam slide. Oke, untuk yang ke sebelahnya ini adalah kelompok bagian monitor. Di sini ada automatic dan primary control, primary monitor. Nah, kalau untuk monitor itu, kita akan menghubungkan laptop dengan proyektor atau monitor lainnya. Jadi, menu yang akan kita gunakan itu jadi akan memilih layar mana nih yang akan menampilkan slide otomatis atau yang lainnya. Contoh, ini kita menggunakan automatic. Itu automatic ini yang paling aman lah, karena ini secara eksternal dia akan otomatis mendeteksi layar karena PowerPoint kita. Lalu di sini ada use presenter view. Ini fitur yang paling penting karena ini cukup biasanya digunakan untuk profesional atau dalam artian untuk presenter profesional. Jadi layar proyektornya itu dia akan menampilkan slide utama ke para audiens, tetapi laptop kita atau monitor kita itulah yang akan menampilkan slide-slide selanjutnya, timer atau catatan notes yang kita butuhkan. Dan itu tidak akan kelihatan oleh para audiens karena
fokusnya audien hanya kita kasih tampilan slide utama. Jadi dengan menguasai fitur setup dan monitor ini, kita juga bisa melakukan presentasi secara terukur, otomatis, dan terlihat jauh lebih siap karena bantuan presentasi view-nya tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya dan teman saya Samuel, dan saya juga Denny, pamit. Terima kasih, semoga bermanfaat dan meningkatkan kualitas kita semua.